kiri. Kiri. Oke. Bola. Oh. Oke. Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai pembahasan ya line up timnas saat menghadapi Irak. Ya, memang kita ketahui melawan Irak ini akan jadi laga yang menurut saya ya ini akan menentukan bagaimana semangat, mentalitas dan juga daya juang timnas ya untuk melawan Vietnam, kemudian Filipina di laga selanjutnya. Dan saya melihat memang Coach Shin Tae-yong ini akan menurunkan kekuatan penuh ya, kecuali memang ada beberapa pemain yang memang tidak bisa ikut seperti Ivar Jenner dan juga beberapa pemain lainnya. Ya mungkin ini lagi-lagi ya memang ada faktor non teknis seperti cedera dan lain sebagainya, tapi tidak masalah, kita akan fokus ya membahas kekuatan yang akan diturunkan Shin Tae-yong ketika menghadapi Irak nanti. Ini akan menjadi laga berat ya di tanggal 16 ya, akan dimainkan pada pukul 21.45 ya waktu Indonesia Barat. Jadi kalian nanti bisa melihat ya bagaimana line up yang harus diturunkan oleh Shin Tae-yong. Dan sini saya pun melihat memang line up yang akan diturunkan Shin Tae-yong ini sepertinya ya ini akan menjadi line up yang menurut saya ini terbaik. Oke, jangan lupa teman-teman untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja teman-teman saya masuk ya di tactical board ya. Di sini untuk langsung saja di lini belakang ya. Pertama tentu saya melihat bahwa untuk di penjaga gawang ini sepertinya sosok Nadeo Argawina akan selalu menjadi andalan. Mengapa demikian? Karena faktornya untuk saat ini ya Nadeo ini sedang on fire bersama klub ya terutama, dan untuk beberapa bulan ini ya performanya berhasil meningkat walaupun ada beberapa miss ya di lini pertahanan terkadang. Ya menurut saya kemampuan serta pengalaman Nadeo ini masih bisa untuk menjadi penjaga gawang utama. Oke, kemudian di sini saya melihat bahwa untuk di lini kanan ya atau di bek kanan ini kapten kita ya, yakni Asnawi ini akan menjadi pemain starter ya, karena memang dirinya bersama Jeongnam pun juga bagus. Kemudian permainannya semakin lama semakin matang ya, ini menjadi keputusan yang tepat bagi Shin Tae-yong untuk menurunkan sosok Asnawi di bek kanan. Nah, kemudian untuk formasi teman-teman ya, oke, lagi-lagi saya akan membahas formasi Shin Tae-yong ini apakah menggunakan 4-2-3-1, 4-3-3 atau 3-4-3. Karena di sini Shin Tae-yong seperti di konferensi pers dia sudah mengatakan bahwa dia ingin mengincar kemenangan. Dia akan memberikan kejutan untuk timnas Irak ya dan juga supporter Irak. Artinya dari sini saja kita melihat bahwa timnas Indonesia tidak akan bermain bertahan. Berbeda ya ketika mungkin nanti Indonesia memang banyak diserang, situasi di dalam lapangan itu bisa berubah. Tetapi untuk posisi saat ini saya melihat memang 3-4-3 itu efektif. Nah, kemudian untuk di sisi kiri ya ini tentu ada sosok Elkan Bagot. Elkan Bagot dari segi pengalaman, kemudian kemampuan teknik dan juga pressing itu sangat bagus. Jadi Elkan masih bisa dipercaya ya di sini untuk di posisi back kiri. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk membantu Elkan Bagot ya dan juga membantu lini penyerangan tentu ada sosok Shane Patinama. Permainan saat melawan Brunei menurut saya bukan menjadi tolak ukur ya. Karena Shane Patinama ini secara bagaimana dirinya selalu membuka ruang itu sangat bagus sekali. Dan Shane Patinama ini sangat cocok untuk ditempatkan di posisi seperti ini ya, di gelandang, di tepatnya di sebelah kiri. Dia pun juga bisa naik nantinya di sini untuk menjadi winger. Oke, nah kemudian selanjutnya untuk di posisi tengah ini sebenarnya saya sangat menunggu ya debut di kualifikasi Piala Dunia. Memang sudah debut saat melawan Brunei yakni Arhan Fikri. Tetapi kita jangan lupa sosok Mark Klok. Mark Klok ini juga sentral sekali.
Bahkan saya bilang Mark Klok ini permainnya sangat konsisten ya di timnas. Bahkan juga tidak pernah tergantikan posisinya di situ. Sangat sulit sekali Arhan Fikri untuk menggeser dari sosok Mark Klok. Dan di sini menurut saya Mark Klok sangat cocok. Nah, kemudian ya karena di sini melawan Irak ini adalah tim terbaik ya di grup ini ya. Dan saya melihat memang Irak pun juga tidak menurunkan skuad ecek-ecek. Artinya memang Sandy Walsh dengan segudang pengalamannya itu bisa ditempatkan di posisi seperti ini. Di KF Marcelin pun dia juga sering ditempatkan di sini, teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk di gelandang serang ya. Untuk gelandang serang ini menurut saya tentu ada sosok Ricky Kambuaya. Permainan bersama Dewa United dan juga konsistensinya bersama timnas Indonesia ketika bermain itu sudah tidak diragukan lagi. Dan ini teman-teman, karena saya melihat memang Ivar Jenner tidak ada, kita lagi-lagi harus menunda bagaimana duet antara Mark Klok dan juga Ivar. Tetapi saya melihat bahwa Ricky Kambuaya ini juga tak kalah bagus kualitasnya dari segi fisik. Oke, kemudian bagaimana dirinya selalu membuka ruang, apalagi jadi Ricky Kambuaya saya yakin masih bisa diturunkan di posisi gelandang serang. Nah, kemudian di sini teman-teman ada sosok Sadil Ramdhani. Nah, Sadil Ramdhani ini juga permainan sangat bagus ya bersama Sabah FC. Bahkan Om Quincy ya, pelatih dari Sabah pun mengatakan bahwa Sadil Ramdhani bisa dikatakan adalah pemain terbaik Asia Tenggara saat ini. Ya, kalau berbicara mengenai pemain terbaik tentu itu persepsinya si pelatih ya. Tetapi saya melihat memang Sadil saat ini itu permain sangat bagus. Bahkan dia juga masuk ya pemain kontestan ya atau nominasi pemain terbaik Liga Malaysia bersama Jordi Amat juga. Itu artinya membuat Sadil Ramdhani secara otomatis saat ini tuh sedang top performa ya di Liga Malaysia. Dan saat melawan Brunei Darussalam kemarin ya sudah tidak diragukan lagi untuk penampilan. Nah, kemudian di sini ya karena sosok Stefano ini tidak dipanggil, ya tentu ada sosok Egy Maulana Fikri yang bisa menggantikan sosok ya Stefano Lillipali. Ataupun di sini sebenarnya juga bisa Witan Sulaiman, tetapi Witan biasanya condong untuk menggantikan Egy Maulana Fikri. Nah, Egy ini nantinya bisa diplot di sini teman-teman untuk membantu bagaimana lini penyerangan yang dilakukan oleh sosok Rafael Struijk. Rafael Struijk menurut saya antara ini teman-teman ya, dia nanti main di babak kedua atau main di babak pertama, karena memang semenjak dia cedera kemarin ya, kemudian dia juga sudah debut ya atau sudah tampil lagi bersama Ado Den Haag. Dan kita belum tahu apakah permainan Rafael Struijk sudah berani maksimal atau belum. Tetapi jika pun ya sosok Rafael ini belum bermain, itu ada sosok Sananta. Tetapi saya yakin sekali untuk sosok Rafael Struijk ini akan menjadi pemain starter nantinya, karena memang dia sudah lama tidak debut bersama timnas. Terakhir dia debut di kualifikasi Piala Asia U23 di Solo kemarin. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad seperti ini dengan formasi 3-4-3? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk bisa menahan imbang Irak atau bahkan memenangkan laga ya dengan skuad atau skema seperti ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.